Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Lokung Studio. Salam bertemu kembali. Dalam kesempatan pertemuan kita kali ini ya, saya akan memberi penjelasan tentang manfaat pekarangan rumah. Oke teman-teman, ayo kita ikuti penjelasan manfaat pekarangan rumah. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah kita, baik itu di depan, di samping, hingga di belakang. Lahan ini jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang menarik, nyaman, dan sehat, serta menyenangkan sehingga membuat kita betah tinggal di rumah. Pekarangan rumah kita dapat kita manfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Misalnya dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman hias, buah, sayuran, rempah-rempah, dan obat-obatan. Dengan menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda, salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani. Jika dikelola dengan baik, pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga seperti tempat bermain, tempat rekreasi, sumber pangan, dan juga sebagai sumber pendapatan. Pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Fungsi pekarangan secara umum: 1. Sumber pangan keluarga seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, serta ternak dan ikan. 2. Sumber obat-obatan atau apotek hidup. Dan 3. Sumber bumbu, rempah masakan. 4. Sumber pupuk organik. Dan 5. Sumber keindahan estetika. Adapun manfaat pekarangan rumah untuk keluarga antara lain, 1. Sebagai pemenuhan gizi keluarga ya. Ada beberapa tanaman, ternak, dan ikan yang dapat dipelihara di pekarangan dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan keluarga seperti umbi-umbian sebagai sumber vitamin, sedangkan ternak dan ikan sebagai sumber protein dan lemak. Lalu sebagai lumbung ternak ya, untuk yang kedua ya teman-teman, hasil dari usaha pekarangan dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak ada musim pacekliknya. Itu dia keuntungan kalau di pekarangan rumah. Cuman ya tidak bisa skala besar dia teman-teman ya, tergantung dengan luas lahan yang akan kita gunakan. Ketiga, sebagai apotek hidup ya. Pekarangan dapat ditanam berbagai tanaman obat-obatan yang berkhasiat ya. Jika anggota keluarga kita suatu waktu sakit, dapat ditanggulangi sementara dengan obat-obat yang ada di pekarangan. Seperti kayak kita bisa tanam jahe, tanam tanaman obat-obatan jahe seperti yang saya tanam itu jahe, kunyit, dan lain sebagainya ya. Ada juga pohon jeruk nipis, jeruk apa. Jadi untuk yang keempat, menambah penghasilan. Pekarangan yang dikelola dengan baik, hasilnya dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga ya. Karena banyak komoditas yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membudidayakannya. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya, seperti hidroponik, atau kita menanam juga menggunakan pot, polybag, begitu dia. Jadi nggak perlu lahan luas apa kita menanamnya. Dan kelima, menghasil bahan bangunan. Kalau ini saya nggak tanam karena lahannya pun kecil kali.
jenis tanaman yang dapat menghasilkan bahan bangunan ya seperti jenis tanaman pohon bambu, pohon kelapa, pohon nangka, dan tanaman lainnya yang ditanam di pekarangan belakang ataupun itu biasa di belakang loh yang gede-gede gitu ya. Dan yang keenam, sebagai tempat rekreasi keluarga. Nah ini udah jelas ya. Pekarangan yang ditata dengan dan dirawat dengan teratur akan memberikan keindahan dan rasa tentram bagi anggota keluarga atau orang-orang yang melihatnya. Itu dia teman-teman. Untuk itu mari kita manfaatkan dan perindah pekarangan rumah dengan menanam tanaman yang bisa menunjang kebutuhan keluarga. Oke teman-teman. Oke, demikian teman-teman penjelasan tentang manfaat pekarangan rumah ya. Memang lebih baik ya daripada kita jadi menyemak gitu ya, tumbuh semak atau capek kita membersihkan, bayar tukang rumput untuk membabat. Sebaiknya kita gunakan untuk aktivitas yang positif sehingga kita pun ada kegiatan tambahan. Juga kita dapat memanfaatkan hasil yang kita kelola dari pekarangan rumah kita. Oke teman-teman, akhir kata, bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen, dan share ya bila perlu agar teman-teman Anda semua tahu apa yang Anda tahu dari channel Okung Studio. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.